talk show. Di sini Dukcapil selain ada stand yang isinya tentang aktivasi identitas kependudukan digital, kami juga melakukan talk show kecil-kecilan, sebenarnya lebih ke ngobrol sih ya. Di sini ngobrol ke beberapa teman-teman Dukcapil dari masing-masing bidang. Untuk kali ini ada di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, khususnya di pendataan penduduk non permanen. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pendataan penduduk non permanen dengan narasumber kita yaitu Mas Rian Syah Putra Pradana. Ini Mas Rian Syah. Ini Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Jadi sebenarnya di sini saya bingung Mas, karena ini sesi baru di Dukcapil, masih belum punya nama sebenarnya. Ya, tak kira tadi itu ada namanya, Mas. Biasanya buka kan, halo, kembali lagi di acara apa? Ini kok langsung aja, Mas. Nah, itu juga Mas, saya masih bingung sih. Dari kemarin tuh godok sama tim tuh belum dapat namanya apa. Jadi ya udahlah, kita jalanin aja. Yang penting informasinya tetap tersampaikan dengan baik masyarakat. Jadi sesi ini kita akan membahas tentang pendataan penduduk non permanen bersama ahlinya langsung. Nah, Mas Rian ini adalah yang pegang pendataan penduduk non permanen yang ada di Kulon Progo. Jadi buat masyarakat Kulon Progo yang nanti mau tanya-tanya bisa langsung mencari Mas Rian Syah ya, Mas Rian Syah ya, panggilnya Mas Rian. Mas Rian aja panggilan Rian aja. Oke Mas, kita ngobrol-ngobrol santai aja Mas ya, tentang penduduk non permanen. Sebenarnya agak bingung juga nih, mungkin penduduk Kulon Progo juga masih agak bingung. Sebenarnya yang dimaksud sama penduduk non permanen sendiri itu apa sih Mas? Menurut Permendagri ya, nomor 74 tahun 2022 itu penduduk itu pokoknya penduduk yang tidak tinggal sesuai dengan alamat yang ada di identitas kependudukannya, Mas. Jadi misalnya KTP-nya itu Pusat Kota, dia tinggalnya di Wates atau di Panjangan, itu bisa disebut penduduk non permanen. Ya. Berarti istilahnya orang yang numpang tinggal di daerah lain yang ternyata bukan alamat asalnya, seperti itu ya Mas ya. Dan itu berlaku hitungannya gimana Mas? Misal contoh ada orang yang aslinya dia orang Kalimantan, Ya, betul. nah, tinggal di sini. Itu bisa dibilang dia penduduk non permanen itu setelah dia tinggal di Kulon Progo selama berapa lama? Kalau di Kulon Progo sendiri itu kan hitungnya mulai 1 bulan, Mas. Satu bulan. Ya, dengan alasan tertentu lah, mungkin ada keluarga atau pendidikan, Pekerjaan juga bisa. Oke, berarti setelah 1 bulan masyarakat itu setelah di Kulon Progo ya khususnya ini ya, di Kulon Progo setelah 1 bulan tinggal di Kulon Progo nanti baru dianggap menjadi penduduk mana ya, seperti itu. Benar. Karena bahkan tadi itu penduduk non permanen itu juga termasuk orang yang tinggal di dalam satu kota tapi tidak sesuai alamatnya. Oh, di satu kota? Iya, Di satu kabupaten berarti kalau dia tidak sesuai dengan alamatnya dianggap sebagai benar sekali. non permanen. Seperti itu. Ternyata belum tentu tentang luar daerah ya Mas. Ya. Yang penting dia tidak tinggal sesuai dengan alamat yang ada di KTP atau KK-nya itu. oke. Begitu. Jadi teman-teman semua ternyata penduduk non permanen yang dimaksudkan itu tidak semerta-merta yang di luar daerah. Ternyata yang di dalam Kabupaten Kulon Progo sendiri kalau misalnya masyarakat tinggal tidak sesuai dengan yang di alamat yang di kartu keluarga, berarti dia bisa dianggap sebagai penduduk non permanen. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan seperti itu. Kira-kira kalau ada penduduk yang seperti itu, kewajibannya harus ngapain Mas? Sampai saat ini Mas, ada 2 metode nih dari Dukcapil itu.
satu ikut pendataan penduduk permanen atau mendaftarkan diri sebagai penduduk permanen. Kalau mendaftarkan diri sebagai penduduk permanen itu bisa lewat online di webnya Kemendagri, itu di penduduk permanen kemendagri.go.id. Kalau itu yang mandiri. Yang mandiri. Kalau yang jalan sendiri, cuma jalan, Nah, kita itu didatakan. bisa ke kelurahan setempat untuk didata sebagai penduduk permanen atau langsung ke dinas dukcapil menyerahkan datanya dan mendaftarkan diri secara manual, isi formulir dari kami. Yang harus dipersiapkan apa aja mas? Kalau misalnya mau minta didata, Mungkin cukup KTP sama kakaknya aja. KTP sama kakak ya, Ya. diperlihatkan. Dan mungkin ada lagi tempat tinggalnya di mana di Kulon Progo ini. Alamatnya tinggal di Kulon Ya. Progo. Berarti nanti ada formulirnya yang harus diisi sama masyarakat. Ya ada. Ini harus ada formulirnya. Nah, itu terkait dengan kewajiban. Jadi buat masyarakat yang tidak tinggal di alamat yang sesuai dengan kakak, berarti punya kewajiban untuk melapor, untuk didata, supaya apa ya mas ya? Kok harus didata? Kan misal contoh ya, kayak saya nih, saya kan kerja kontrak 3 bulan di Kulon Progo. Saya kebetulan orang Sleman nih mas. Saya mau ada kerja kontrak 3 bulan di Kulon Progo. Nah, apakah saya juga termasuk penduduk non permanen dan harus melapor dan harus didata atau seperti apa mas? Seperti itu mungkin kalau waktu pendataan nanti jadinya masuk dalam orang yang bisa didata sebagai penduduk non permanen ya. Nanti itu menyerahkan ke petugas pendataan. Kalau di Kulon Progo ini kita kerjasama sama rekan-rekan di kelurahan sebagai petugas pendataan penduduk. Kalau itu daftarnya secara mandiri, Walaupun saya cuma 3 bulan, maksudnya nggak lama sih di Kulon Progo, dan itu cuma ikut sama proyek. Misal, contohnya saya cuma ikut sama proyek 3 bulan. Ya. Apakah harus saya mas? kembali lagi masih sebagai penduduk yang ada aturan lah gitu seperti itu. Kalau aturannya untuk atau harus melaporkan diri sebagai penduduk permanen, silakan melapor. Kita himbau untuk melapor saja gitu. Ya. Oke, jadi teman-teman semua warga masyarakat yang belum melakukan pendataan penduduk non permanen ini harus daftar. Itu mungkin Mas Rian bisa kasih penjelasan tentang pentingnya pendataan itu untuk apa sih sebenarnya? Kok penduduk yang mungkin nggak lama di Kulon Progo tapi kok disuruh daftar gitu? Kita daerah itu kan selalu berkembang mas ya. Jadi kita perlu tahu jumlah penduduk asli Kulon Progo ataupun yang mendatang di Kulon Progo. Jadi hal itu kan setahu saya mas ya, ini kan sangat mempengaruhi ke bagaimana pembangunan di Kulon Progo nantinya, jumlah penduduk atau komposisi penduduknya seperti apa, ini sangat mempengaruhi pembangunan di Kulon Progo. Artinya seperti apa nanti arah mana. Yang kedua untuk keamanan mas. Nah, dipikir-pikir kayaknya nggak ya. Nggak masuk. Nggak sampai ke sana Iya. ya. Tapi kalau misalnya ada pendatang yang dilalai melakukan hal yang tidak diinginkan di Kulon Progo, kalau misalnya ketahuan nanti kalau misalnya ada dari pihak yang berwajib data menanyakan, kita bisa tracking, kita bisa bantu tracking. Oh orang ini tinggal di sini, soalnya dia sudah pernah ikut pendataan. Oke, berarti memang sangat penting ya mas ya di data itu. Oke. Tapi kebanyakan biasanya teman-teman yang di sini indekos ya mas ya,
itu dari luar daerah. Kan terus Kulon Progo juga ada kampus yang lumayan besar di sini. Ada UNY, Ada UNY, ya, ada UNY Jagabaga, itu juga kebanyakan dari luar luar semua itu penduduknya. Nah, itu wajib untuk melaporkan atau ya nanti didata ya, istilahnya didata sebenarnya sama petugas. tugas. Oke. Kita akan melakukan pendataan secara berkala, Mas. Oh iya, pendataannya Berkala. berkala ya. Tapi, nah kan wajib buat daftar nih mas. Kira-kira untuk penduduk-penduduk non permanen ini kenapa harus daftar dan dia bisa dapat apa sih? Hak-hak yang dia dapat itu sebenarnya apa saja? Apa yang dia dapatkan, kalau apa yang mereka dapatkan itu juga ya kalau fisiknya sebenarnya kalau yang manual itu saya nggak bisa bilang ada atau apa, kita cuma menyediakan formulir aja mas ya, formulir nanti bisa dibawa sama orangnya sebagai bukti otentik apabila yang bersangkutan tinggal di Kulon Progo. Tapi kalau yang daftar melalui aplikasi dari Kemendagri itu tadi, Kementerian Pertanian dan Pertanian itu akan dapat email balasan mas yang Langsung ya, karena dia daftarnya online, ya, istilahnya pendataannya online. sekali, ya. Nanti akan dapat dokumen balikan, bukan dokumen balikan, hanya bukti bahwa dia sudah pernah. Oke, sudah pernah mendaftar. Itu jadi nanti dia akan memegang itu. Kalau misalnya yang manual itu tadi nanti ada formulirnya dan itu sah juga ya mas ya, bisa dianggap ya. Nanti dia bisa mendapat apa ya mas ya dari itu ya mas? Mungkin mas ya, ya kita sekarang masih melancarkan ya supaya ya mungkin kita masih dalam proses perencanaan mas. Makanya mungkin nanti bisa lah dari kelurahan itu dapat mempermudah, misalnya mendapatkan surat keterangan domisili misalnya gitu. Soalnya dia pernah ikut pendataan, jadi nggak perlu kumpulkan berita-berita lagi. Soalnya dulu juga pernah ikut pendataan, jadi nggak perlu pindah-pindah gitu mas. Karena sudah ada buktinya istilahnya. Ya benar sekali. Jadi udah ada dasarnya ketika masyarakat harus minta surat keterangan domisili salah satunya. Oh iya. Selain itu juga bisa mungkin ya mas. Kalau tentang, nah besok ini kan tahun politik nih ya mas ya. Tahun ya waktu buat untuk pemilu di bulan Februari. Nah itu mungkin bisa salah satu jadi salah satu dasar kenapa harus ada pendataan ini. Itu sebenarnya kan kalau masalah mengenai hak pilih suara itu kan kita anut sama KPU mas ya. Kita anut sama KPU, nanti baiknya gimana, apakah nanti kebijakan dari KPU pusat atau KPU daerah itu akan mengikut sertakan pada itu ini atau tidak. Kalau akan ikut sertakan, kita datanya siap, kita ada dibayar. Mungkin bisa nggak perlu jauh-jauh pulang dan mengurangi kemungkinan golput mas. Saya ingat banget itu mas, waktu 2014, waktu itu saya pas banget baru PKL di Semarang. Nah, pas banget pemilihan kalau nggak salah ya, waktu itu pemilu ya. Nah, saya harus rela keluarin kocek lumayan, yang sebenarnya bukan waktunya untuk pulang, tapi saya harus pulang untuk melakukan pemilihan di TPS saya yang dulu, yang di rumah maksudnya. Jadi saya nggak bisa numpang saya mikir dulu nggak bisa numpang karena saya cuma PKL statusnya, waktu itu cuma magang di daerah Semarang selama 3 bulan. Ya mungkin nanti dari pihak itu ya segera bisa segera menindaklanjuti mungkin ya untuk terkait kemarin itu nantinya akan diusahakan jadi bisa menggunakan hak pilihnya di daerah ataunya supaya tidak mengurangi. Betul mas, kalau masih di Pulau Jawa atau sekitaran Jawa ini masih nggak masalah lah. Kalau dari jauh di sana, dari luar pulau itu udah lah. Sekarang Kalau saya lihat di Jogja ya, karena di Kulon Progo ini kan
banyak juga yang dari luar Jawa masih penduduk namanya. Jadi ya bisa kali ya. Ya, semoga nanti ada langkah yang tepat ya, kebijakan yang tepat tentang ini supaya bisa menjadi solusi. Semoga bisa menjadi solusi ya dari pendataan penduduk non permanen ini terkait dengan pemilihan besok contohnya. Mungkin dengan hak-hak yang lain seperti ya tadi surat keterangan domisili ketika dibutuhkan untuk mendaftar pekerjaan atau buat apa, misal atau lagi mas SKCK harus di Polres asal Itu betul. Nah semoga itu juga bisa dimanfaatkan nanti untuk pengambilan kebijakan ke depan dengan adanya pendataan penduduk non permanen dan masih banyak sebenarnya masih banyak hal-hal yang lain. Ya seperti bayar pajak juga mas, bayar pajak harus ya itu mungkin bisa jadi pengambil yang nanti pengambil. Saya kurang tahu misalnya kan kita kalau misalnya diajak ke sana untuk mana ini nanti ada aturannya tergoda atau apa kan mungkin akan setahu saya akan ready mempersiapkan segala asa kerjanya. Jadi balik lagi nanti ke membuat inovasi selanjutnya atau kebijakan lain yang mungkin melibatkan instansi lain itu pemanfaatan data ya nanti kaitannya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini juga kaitannya. Ini kan untuk yang penduduk luar daerah. Ya, istilahnya tadi luar daerah ya sama. Pokoknya awalnya soalnya masih mikir non permanen itu hanya luar daerah, tapi ternyata yang Kulon Progo. Nah ini untuk teman-teman Kulon Progo yang ada di luar daerah mas. Kira-kira itu apakah ada hubungannya juga sama yang seperti ini? ada mungkin nanti yang di Kulon Progo ini kan ada yang di luar Kulon Progo kalau mendaftar secara online mas itu nanti terlihat mas, jadi kita bisa tracking ya apa benar tinggal di sana. Kalau misalnya kembali lagi ke faktor keamanan tadi mas, apa kalau misalnya ada pihak berwajib bertanya atau dari pihak mana itu bertanya apa benar memang orangnya tinggal di sana. Ini jauh ya, tanyanya kita itu atau kita datanya itu secara resmi gitu. Bukan bukan yang ini boleh nol itu, Tapi harus bersurat itu harus bersurat ya rekonan data itu dan harus dari instansi yang sanksinya boleh benar pribadi. sekali. Terkait dengan nanti undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, itu nanti beda lagi, satu hal yang berbeda lagi. Oke, jadi untuk penduduk Kulon Progo yang ada di luar daerah sana juga masih bisa dilacak istilahnya. Semisal ada, ya itu tadi ada kendala, kita nggak tahu namanya masalah di dunia ini banyak sekali mas ya. Nah, salah satunya dengan pendataan penduduk non permanen ini itu kita bisa sangat terbantu ketika memang darurat dibutuhkan. Begitu ya masih bisa lain. Oke, jadi outputnya tadi juga udah dapat ya mas ya. Balikannya kalau daftarnya lewat online nanti akan dapat balikan langsung ke email. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk masyarakat yang baru tahu tentang penduduk non permanen. Oke. Terus gini lagi mas, kan pendataan itu tadi katanya berkala. Oke, memang ada masa berlakunya mas. Kalau misalnya saya sudah pernah daftar, besok udah harus daftar lagi. Ya, kalau di Permendagri 74 tahun 2022 itu mengatur untuk maksimal tinggal pakai penduduk non permanen itu ya 1 tahun mas. 1 tahun. Apabila yang bersangkutan itu misalnya nih anak kuliah kan dia tinggal itu mesti di situ mungkin minimum 3,5 tahun sampai berapa tahun tergantung. Iya tergantung. Ya, tergantung. Saya 3 tahun setengah. Oh iya. Saya 3 tahun setengah. Oke. Jadi nanti menyesuaikan mas kalau yang pendidikan ataupun pekerjaan atau pengawasan yang lain itu bisa menyesuaikan karena kita juga belum memaksakan mas. Tapi setiap tahun dia harus mendaftarkan diri atau mengikuti pendataan itu tadi mas. Ya, Jadi per tahun ya, Ya. berlakunya selama 1 tahun dianggap sudah berdaftar. Dan setelah itu harus data ulang. kita ulang. Kalaupun
kalau misalnya nih Mas ya, kalau misalnya dia sudah nyaman ini, nyaman tinggal di Kulon Progo, enak tinggal di Kulon Progo, mungkin sudah juga punya rumah atau apapun, selanjutnya apa punya kendaraan di Kulon Progo, mungkin misal dia asalnya dari luar Jogja atau DIY, kita juga nanti bisa bantu untuk pindah pindah Tidak begitu. ya Jadi misal memang sudah nyaman, ya sudah minat tinggal di Kulon Progo dan kemungkinan kecil untuk kembali ke daerah asal, bisa dilakukan proses pindah ya Mas selanjutnya ya. itu bisa kami bantu sebisa kita. Oke, bisa dibantu juga nanti ternyata teman-teman Ya. untuk proses pindahnya. Dan semua pelayanan di Dukcapil ini terutama yang bantu untuk pindah tadi itu gratis. Gratis. Semua pelayanan Dukcapil gratis. 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 Gratis tis ya. Ya, penting ya harus masuk bayar Mas. Matre. Oh itu beda Mas, itu udah hitam di atas putih. Setidaknya materai itu masuk di undang-undang ya, Ya. ada di undang-undang, ada di Di- permennya biasanya rata-rata, dan itu memang untuk kebutuhan hitam di atas putih. Ya. Oke, kontraktual itu teman-teman. Ya. Kalau materai bukan diambil sama petugas Dukcapil Mas, beda itu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Mungkin Mas Rian bisa gimana ya istilahnya kasih himbauan atau ajakan ke teman-teman, ke masyarakat semua, masyarakat yang bukan masyarakat Kulon Progo ya Mas, atau masyarakat Kulon Progo yang tidak tinggal sesuai dengan alamat yang ada di KK. Ini mulanya gimana Mas? Bagi Anda gitu. Kan Boleh harus- ditunjuk, boleh. Bukan gitu ya. Mau Oh, pakai ya. salam apa dulu boleh. Salam non permanen boleh. Mungkin ada salam yang non permanen. Nggak ada sih, Mas. Nggak ada ya. Salam kepada berarti kan sementara Itu dia. As. Jadi mungkin ya untuk masyarakat secara luas ya, masyarakat baik yang di masyarakat Kulon Progo maupun bukan masyarakat Kulon Progo yang tinggal di Kulon Progo maupun di luar Kulon Progo, maka tetap menjadi yang menjadi warga negara yang baik lah dan menaati peraturannya, misalnya jika ada aturan seperti tuntutan permanen ini mohon diikuti untuk pendataan ataupun mendaftarkan diri secara mandiri itu juga demi keamanan juga sarana itu penting untuk daerah nasional. Sudah cukup seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ya.